Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kami mewakili segenap tim Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Sobat Sehat tahu nggak nih, pada tanggal 24 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Sehingga dalam memperingati Hari Tuberkulosis, hari ini kita akan berbincang-bincang santai tapi serius dan juga mengupas tuntas penyakit tuberkulosis, mulai dari apa itu penyakit tuberkulosis sampai bagaimana cara mencegahnya, bersama saya Dr. Trinovia Maulani dari Puskesmas Cilandak selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Cici Marsal. Beliau adalah dokter umum yang saat ini memegang tanggung jawab sebagai penanggung jawab penyakit tuberkulosis di Puskesmas Cilandak ya dok ya? Iya betul. Selamat siang dokter. Selamat siang sobat sehat semua. Dokter Cicim ini sudah ada di PoliTB sejak tahun 2021. Jadi sudah cukup lama ya dok ya. Jadi mudah-mudahan banyak nih yang bisa di-sharing oleh dokter Cicim kepada kita semua pada siang hari ini, terutama pada saat melayani pasien dan juga mungkin kontribusi dari dokter Cicim dalam menanggulangi penyakit tuberkulosis di masyarakat. Nah dok, untuk IG Live Dinas Kesehatan ini kan tidak hanya ditonton oleh praktisi kesehatan saja dok. Jadi hari ini kita mungkin saja ditonton oleh kalangan awam atau bahkan ada Gen Z nih yang sekarang lagi nonton di IG Live Dinas Kesehatan. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya dok ya, terkait tuberkulosis. Jadi sebenarnya apa sih dok penyakit tuberkulosis itu? Oke, jadi gini dok. Tuberkulosis itu adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya paling sering itu menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ-organ lain seperti tulang, TB otak atau meningitis TB usus, TB kulit, atau kelenjar getah bening yang juga sering terjadi gitu. Dan sifatnya tadi adalah menular. Menular ya. Jadi tuberkulosis ini bisa ada di mana-mana ya dok ya? Betul, di organ tubuh manusia itu bisa kena semua gitu dok. Kalau gejalanya apa sih dok? Kan tadi dokter bilang ada di mana-mana. Apakah di setiap tempat itu membuat gejala yang berbeda-beda? Oke, nah kalau untuk bahas gejala, saya spesifik TBC paru dulu ya dok ya. Jadi kan tadi bisa TBC paru atau di luar paru. Kalau untuk TBC paru, gejala utamanya nih yang paling sering itu adalah batuk terus-menerus bisa lebih dari 2 mingguan, bisa berdahak atau disertai dengan darah dok. Nah, tapi ada juga nih gejala-gejala tambahannya selain gejala khas tadi, bisa demam yang munculnya sering tinggi ataupun sore atau malam, lalu ada keringat dingin atau keringat malam tanpa aktivitas yang berat, nggak ada pencetus tiba-tiba berkeringat. Juga sering ada penurunan nafsu makan, turun berat badan drastis nih, nggak lagi diet, tiba-tiba kok turun berat badan gitu ya dok ya. Terus juga ada jika semakin parah bisa nyeri dada ataupun sesak nafas gitu, lebih lanjut gejalanya. Nah kalau untuk yang di luar paru itu nanti sesuai dengan lokasinya. Misalnya TB kelenjar, oh ya udah ada benjolan nih di lehernya, kok nggak sakit, nggak apa gitu. Nah itu biasanya bisa salah satu kecurigaannya ke TB kelenjar. Kemudian kalau di otak, ya bisa penurunan kesadaran atau sakit kepala berat gitu. Jadi disesuaikan lagi sama lokasinya sebenarnya gitu. Baik, nah penting nih sobat sehat. Jadi tadi dokter Cicim udah menjabarkan gejala-gejala dari TB maupun di ekstra paru ataupun di paru ya dok. Nah sebenarnya ada nggak sih dok faktor resiko, kira-kira kita nih ada nih faktor resiko untuk terkena TB berbeda dengan orang-orang lainnya gitu. Kira-kira ada nggak dok faktor resikonya? Oke, sebelum ke faktor resiko, mungkin aku jelasin sedikit cara penularan TBC paru ya dok ya. Jadi kalau untuk penularan TBC paru itu melalui udara, droplet. Jadi penderita TB ketika batuk, bersin itu akan mengeluarkan nih si kumannya ikut keluar. Dan itulah yang bisa terhirup oleh orang-orang lain. Nah, siapa nih yang beresiko? Paling rentan. Betul, yang rentan. Yang pertama ya kontak serumah
atau kontak erat nih dari si penderita TB. Bisa yang di rumah, bisa di tempat kerja, di sekolah, ataupun di lingkungannya. Terus yang kedua itu adalah perokok. Nah, perokok ini adalah faktor risiko yang tinggi juga nih untuk menderita penyakit TBC. Karena ternyata rokok mengurangi apa ya dok? Kayak pelindungan di paru-parunya itu jadi menurun gitu karena dari efek rokoknya gitu. Terus juga alkoholisme itu bisa, dan orang-orang dengan gangguan imun. Siapa sih gitu? Itu anak-anak, kayak balita, lansia, terus orang dengan diabetes mellitus atau sakit gula yang tidak terkontrol, dan juga orang dengan HIV. Itu merupakan orang-orang nih yang lebih rentan atau lebih beresiko untuk terkena tuberkulosis. Nah, penting nih ya Sobat Sehat, ternyata merokok itu jadi salah satu faktor resiko penyakit tuberkulosis. Jadi selain penyakit-penyakit paru-paru yang lain ya dok ya, karena Betul. selama ini kan kita tahunya kalau merokok itu rentan ke bronkitis, ternyata merokok juga menjadi salah satu faktor resiko penyakit tuberkulosis. Nah, satu lagi dok, nambahin nih. Jadi selain tadi faktor resiko yang dari faktor resiko lagi, satu hal yang bikin orang beresiko rentan untuk kena TB adalah lingkungan. Jadi lingkungan dengan ventilasi yang tertutup atau ventilasi yang kurang baik, lingkungan yang lembab dan juga lumayan padat tanpa pencahayaan yang bagus. Nah, itu merupakan tempat-tempat yang rentan untuk menjadi sumber penularan dari tuberkulosis ini gitu. Jadi memang kita harus bagian rumah juga ya dok ya. Betul. Gak hanya mikirin kesehatan sendiri, tapi juga kita harus melihat nih rumah kita tuh pencahayaannya udah bagus atau belum, kemudian ventilasinya sudah bagus atau belum, sehingga kita bisa hidup sehat terhindar dari tuberkulosis. Betul dok. Nah dok, mungkin kita udah tahu nih tadi gejalanya, kemudian faktor resikonya. Nah, gimana cara kita tahu kita tuh beneran TB apa bukan sih? Misalnya saya nih batuk-batuk, kan pasti pertama mikirnya ini flu gitu ya. Nah, gimana sih cara kita tahunya ini beneran tuberkulosis atau bukan? Untuk mendiagnosis TB nih, buat tahu banget nih kenapa saya tuh TBC atau tidak gitu ya. Saya nyebut tuberkulosis ini ada TB, ada TBC nih dok. Jadi ya. Tapi itu semua sama ya. Itu semua sama gitu ya. Jadi TBC atau TB ini, tuberkulosis itu diagnosisnya dengan dahak. Jadi kan tadi keluhannya batuk-batuk ya dok. Otomatis kita pertama kali ngecekin dari dahaknya nih, ada nggak kumannya di situ. Jadi kita diagnosis pastinya adalah dari sana untuk TBC paru. Nah, kalau seandainya misalkan sudah cek dahak, hasilnya positif berarti pengobatan. Tapi kalau hasilnya negatif, ya berarti stop dulu nih, bukan berarti langsung nggak TB saya, bukan. Jadi dilihat lagi gejala-gejalanya, apakah sudah ada perbaikan dengan obat-obatan yang dikasih, atau kalau enggak ya berarti perlu pemeriksaan lebih lanjut, misalkan dengan ronsen ataupun pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nah, itu untuk TBC paru gitu. Itu kalau di puskesmas gratis nggak dok? Ini banyak juga nih masyarakat yang tanya, kalau periksa TB itu gratis apa enggak sih di puskesmas? Ya, jadi kalau untuk TBC itu gratis nih periksanya. Jadi obatnya pun juga gratis, periksanya juga gratis gitu. Oke. Nah, dulu kan saya juga praktisi kesehatan ya dok ya. Saya juga pernah mengalami rotasi di Poli TB. Banyak kendala orang tua nih dok untuk anak-anak yang nggak bisa ngeluarin dahak. Kan tadi kan dokter bilang cara paling tepat mendiagnosisnya itu dari dahak. Lalu bagaimana dok dengan anak-anak yang kita suruh buang dahak tuh belum bisa, belum bagus? Ada nggak cara lain untuk mendiagnosis ini tuh TB apa bukan ya anak saya? Ya, idealnya memang pemeriksaan untuk tuberkulosis paru adalah dari dahak ya dok ya. Sebisa mungkin dikeluarkan dulu dahaknya. Pada orang dewasa biasanya kita bantu dengan pemberian minuman manis sebelumnya pada malam hari biar besoknya ada lendir nih di tenggorokannya. Tapi kalau memang nggak bisa juga mungkin lanjutan. Nah, kalau untuk anak-anak nih special case, karena kan memang anak-anak belum seperti orang dewasa yang bisa diajarkan gitu ya dok, terutama balita. Betul. Nah, jadi biasanya kalau memang ada cara induksi dahak, itu bisa dilakukan di layanan kesehatan. Atau secara umum lagi, kalau untuk anak kita bisa lakukan scoring TB. Jadi ada scoring, penilaian-penilaian tertentu yang kita lakukan untuk mendiagnosis TBC pada anak. Nah, salah satu poin pemeriksaannya itu kontak erat dengan pasien penderita TBC, atau pemeriksaan mantux atau tuberkulin, kemudian juga ada gejala-gejala. Jadi poin-poin itulah nanti
yang akan dinilai. Kalau dengan poin tertentu dia tercapai, dia jadi TBC pada anak. Tapi kalau nggak tercapai poinnya, berarti bisa jadi karena sakit yang lain atau apa gitu. Nah, ini penting nih untuk mama-mama di rumah ya. Jadi mama kalau misalnya memang ada kecurigaan begitu bahwa anaknya terdiagnosis TB, jangan khawatir kalau anaknya tidak bisa mengeluarkan darah. Betul. Karena banyak cara untuk melakukan diagnosis TB. Dan juga tadi Dr. Cicim sampaikan bahwa salah satu yang paling nilainya paling tinggi dari scoring itu adalah kontak erat ya, Dok. Betul. Jadi ketika misalnya memang di dalam rumah itu ada yang terdiagnosis TB, jangan takut untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk konsultasi menanyakan kira-kira scoring TB anak saya berapa gitu ya. Dan jangan bingung juga mama kalau anaknya tidak pernah dicek dahak tapi tiba-tiba keluar diagnosis TB. Karena memang tidak selalu dahak itu menjadi yang utama untuk anak, walaupun harusnya itu tetap diperiksa ya dok ya. Tapi kita ada penilaian scoring TB. Informasi yang sangat baik ya Dokter Cicim untuk kita, terutama sebagai mama-mama yang mungkin kita panik dan khawatir di isu tingginya angka tuberkulosis di wilayah kita. Nah kemudian dokter, ini kalau dulu ya zaman-zaman tuberkulosis ini kan udah dari zaman kapan udah ada ya dok ya? Iya betul. Nah itu ada yang bilang ini tuh penyakit yang nggak bisa sembuh, penyakit kutukan, penyakit keturunan sehingga tidak bisa diobati. Nah sebenarnya dok dengan kemajuan zaman, kemajuan kedokteran, penyakit TB ini bisa diobati nggak sih dok? Bisa. Jadi obat TBC ini bisa banget sembuh total sebenarnya, ya? asal tidak dibiarkan berlarut-larut gitu sampai ada komplikasi-komplikasi ya dok. Jadi bisa banget sembuh total ya dengan obat anti tuberkulosis gitu. Jadi memang obatnya khusus. Nah pengobatan pun untuk saat ini minimal itu pemberiannya 6 bulan. 6 bulan. Betul. Kenapa sih lama banget ya dok ya 6 bulan? Jadi orang-orang kayak bosen atau ini ginjal saya aman atau tidak, betul ya? Yang jadi masalah memang dok. Betul, di layanan juga saya, dok ginjal saya aman nggak ya minum obat yang banyak? Nah jadi sebenarnya untuk pengobatan TBC itu kita penggunaannya obat anti tuberkulosis ya dok ya. Nah itu isinya ada 4 antibiotik, jadi ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Mungkin istilahnya nanti ini ya. Jadi untuk 2 tahap kita mengenal di pengobatan TBC itu ada fase intensif dan fase lanjutan. Jadi di 2 bulan awal itu adalah pengobatan fase intensifnya. Jadi emang fungsinya tuh untuk membunuh nih sebanyak-banyaknya, mematikan dari kuman TB yang ada di dalam tubuh penderita TB. Sedangkan untuk fase lanjutan itu juga menyempurnakan dan sekaligus mencegah angka kekambuhan gitu. Jadi penting banget untuk mengobati sampai sembuh. Sampai dinyatakan oleh dokternya, oh ini sudah tuntas pengobatannya, sudah komplit dan sudah sembuh gitu. Jadi tidak bisa nih berhenti di tengah-tengah. Dok, saya 2 bulan udah enakan banget. Sehat gitu ya dok, udah nggak ada keluhan, udah nggak ada batuk gitu ya. Nggak boleh putus di tengah-tengah gitu dok. Gitu. Nah ini tips yang penting nih untuk sobat sehat. Karena seringkali kita juga mendapati bahwa pasien-pasien setelah minum obat 2 bulan itu keluhannya jadi membaik ya dok ya. Yang tadinya batuk jadi berkurang batuknya, kemudian berat badannya mulai bertambah. Tapi mesti diingat bahwa pengobatan TB itu minimal 6 bulan. Jadi harus dilanjutkan sampai selesai sampai 6 bulan. Betul. Atau mungkin gini dok, kalau TB kan tadi banyak ya dok jenisnya, ada TBC paru, ada TBC ekstra paru. Obatnya sama atau enggak? Sama. Jadi mau dimanapun obat lokasinya, itu obatnya sama anti tuberkulosisnya, betul. Mungkin durasinya yang akan sedikit lebih lama, misalkan seperti itu. Dan itu gratis ya dok? Itu gratis, semuanya sudah dibiayain oleh Kemenkes dan Dinas Kesehatan seperti itu. Jadi sobat sehat, obatnya gratis, tadi periksa dahaknya gratis gitu ya. Jadi karena memang program tuberkulosis ini menjadi program prioritas nasional ya dok ya di Indonesia, maka semua kegiatan baik itu screening dan pengobatan memang digratiskan oleh pemerintah. Selanjutnya nih dok, seringkali kita mendapati penderita-penderita TB yang akhirnya tidak melanjutkan pengobatan. Mungkin tadi yang pertama sudah dibahas karena sudah merasa sembuh, padahal itu sebenarnya bias ya dok, itu cuma sementara.
Atau ada juga yang ngerasa efek samping obatnya kok sangat kuat ya, sehingga jadi lemas, tidak bisa beraktivitas gitu ya. Jadi mungkin dokter bisa nggak jelasin sebenarnya efek samping obatnya itu seperti apa? Dan ada nggak sih yang bisa kita lakukan gitu solusinya agar efek sampingnya tuh tetap bisa tetap bisa beraktivitas sehari-hari gitu penderitanya. Betul dok. Nah jadi sebenarnya gini, itu juga termasuk apa ya? Banyak nih di luaran bilang efek samping obatnya berat seperti itu ya. Padahal sebenarnya faktanya pada umumnya tuh nggak rata-rata pengobatan TB itu nggak ada masalah. Jadi pasien-pasien itu nggak ada keluhan apapun. Tapi efek samping obat ini kan sifatnya personal ya. Tiap orang itu kan khas sekali ya dok. Jadi balik lagi ke masing-masingnya. Misalkan ada nih yang mengeluhkan, bukan paling utama itu efeknya adalah pipisnya nih warna merah. Jadi itu adalah efek dari obatnya memang. Kenapa? Karena warna obatnya tuh merah gitu. Jadi bukan darah ya? Bukan, benar. Ya? Bukan gagal ginjal tiba-tiba gitu. Tapi memang bisa ada beberapa efek samping yang mengganggu ginjal. Cuman tidak, itu pun ditandainya nggak dengan pipis berwarna merah seperti itu. Nah kemudian efek samping yang paling sering nih, yang dari ringan, itu adalah gatal-gatal. Jadi beberapa mengeluhkan ada gatal gitu. Ada juga yang mual seperti itu. Atau yang berat misalkan bisa mualnya sampai muntah-muntah mengganggu dari fungsi liver atau fungsi hati. Nah, jadi sebenarnya sahabat-sahabat sehat di rumah nih penderita TBC juga jangan takut. Kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, kita nggak mungkin biarin nih lagi pengobatan terus kita biarin kasih obat brek 6 bulan selesai. Enggak dok. Jadi biasanya kita memantau nih setiap minggu atau setiap 2 minggu mereka akan kontrol. Jadi disitulah kita nilai ada efek samping yang terjadi atau tidak, gejala-gejalanya sudah berkurang atau enggak, ada penaikan berat badan atau enggak gitu. Jadi nggak akan dilepas gitu aja nih gitu teman-teman yang menderita sakit TB gitu. Itulah pentingnya kontrol ya dok ya. Betul. Karena kalau nggak kontrol, dokternya nggak tahu nih efek samping apa yang terjadi pada penderita TB. Karena tadi sudah disampaikan sifatnya personal. Bahkan ada penderita TB yang tidak ada efek sampingnya sama sekali saat meminum obat. Di satu sisi ada penderita lain yang efek sampingnya cukup kuat gitu ya dok ya. Sehingga memang dianjurkan untuk kontrol. Dan tidak perlu khawatir, di setiap efek samping insya Allah ada solusinya ya dok. Betul. Biasanya kita pasti kasih solusi mulai dari pemberian obat sesuai gejala dulu, sambil dipantau. Kalau nggak ada perbaikan mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemberian jenis obat yang lainnya. Tapi nggak serta-merta pasien yang tiba-tiba langsung stop. Aduh, saya ada keluhan nih, langsung stop obatnya, itu nggak boleh gitu. Jadi memang sebaiknya walaupun nggak dijadwal kontrol tuh boleh banget untuk konsultasi. Misalkan kalau ke rumah sakit susah ya dok, misalnya setiap jadwalnya mungkin agak lebih lama nih daripada puskesmas, ya silahkan datang nih ke puskesmas terdekat. Itu bisa banget untuk konsultasi masalah efek samping obat. Jadi nggak ada terbatas nih harus ke dokter yang ngobatin. Enggak gitu ya. Nah selanjutnya dok, dari beberapa masalah yang tadi sering dirasakan oleh pasien seperti ada efek samping, kemudian mungkin ada beberapa pasien yang akhirnya memutuskan untuk stop pengobatan. Betul. Ada nggak sih dok resiko lebih parah yang mungkin terjadi ketika si pasien itu memutuskan, wah ini kayaknya saya udah berhenti aja deh berobatnya sebelum 6 bulan. Itu selanjutnya apa yang akan terjadi dok kalau itu dilakukan gitu? Nih kita bahas tentang secara ilmuannya. Ketika ada yang putus pengobatan, misalnya dia sudah minum 1 bulan, 2 bulan dan sudah ngerasa sangat sembuh gitu ya dok ya. Karena memang ya saat si kuman TB-nya sudah dimatikan, sudah ada perbaikan nih sampai gejalanya nggak ada sama sekali. Jadi bahaya yang utama yang pertama adalah resistensi obat atau obatnya jadi kebal dok. Jadi obat anti TB kan tadi saya bilang ada 4 jenis ya. Ketika putus pengobatan jadi resiko untuk menjadi kebal sama obat ini. Nah kalau dia kebal, dia akan menjadi TBC resisten obat. Di mana TB resisten obat ini pengobatannya akan lebih lama dan juga lebih mahal karena obatnya akan lebih banyak dok. Jadi nggak 4 antibiotik ini lagi gitu karena udah nggak mempan biasanya gitu ya. Nah jadi itu adalah bahaya kalau seandainya putus pengobatan. Terus yang kedua kekambuhan. Jadi biasanya saya pengalaman di layanan itu sempat kejadian nih dok baru-baru ini ya. Jadi ada yang memang kambuh, dia putus nih karena udah ngerasa sehat banget.
dan kita lacak pun udah susah gitu ya. Jadi alamatnya kebetulan udah pindah karena kan waktu itu ngontrak ya. Dan ketika dicari tanpa kita nggak ketemu nih, kita dicari nggak ketemu. Akhirnya dia yang kembali setelah 2 bulan dengan keluhan yang lebih berat gitu. Jadi itu yang kita jadi pesan penting banget nih buat sobat-sobat di rumah, kalau ada keluarganya atau pribadinya nih yang lagi sakit TB, jangan sampai membiarkan keluarganya untuk putus obat gitu. Jadi support keluarga tuh penting banget nih, support teman, support pasangan, orang tua, anak itu penting untuk menjaga nih supaya penderita TB minum obat teratur dan sampai tuntas gitu. Jadi sayang banget ya dok, sebenarnya ini udah mulai nih di bulan kedua, bulan ketiga, kemudian di stop. Itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya, bahkan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih sulit lagi. Obatnya jadi lebih banyak, bahkan jadi lebih lama. Nah sebenarnya gini dok, jadi kita kan ada jenis obat TBC itu obat kombinasi dosis tetap namanya, atau obat paket ya kalau kita bilang. Ada lagi obat lepasan, jadi yang 4 antibiotik tadi ada yang tergabung dalam satu tablet, ada yang satu-satuan nih gitu. Nah untuk tahap pertama, lini pertama, kita biasanya menggunakan yang satu tablet itu sudah mengandung 4 antibiotik, dan otomatis agak lebih besar ya sedikit ukurannya nih. Biasanya penderita TB kenapa putus obat? Karena ngerasa capek minum obatnya besar. Padahal nih kita spill ya, setelah 2 bulan minum obat itu akan berganti dengan obat lanjutan yang cuma isi 2 antibiotik, dan itu ukurannya lebih kecil daripada obat paracetamol gitu dok. Jadi itu harus sabar ya dok? Sabar, karena setelah 2 bulan minum obat yang agak berat, setelah itu akan kecil obatnya gitu, jadi nggak berasa minumnya sebenarnya gitu. Ya itu yang mungkin juga bisa diedukasi dari awal, bahwa penderita TB ini dalam 2 bulan pertama akan meminum obat yang lebih besar, namun kalau diminum dengan sempurna sesuai standar, nanti akan digantikan dengan obat yang lebih kecil gitu ya dok. Jadi biar semangat dok, karena biasanya kan memang yang dilalui penderita TB dan penyakit kronis lainnya itu jenuh ya. Iya benar. Apalagi obat TB ini mungkin ada resiko mual segala macam, jadi makin males nih minum obatnya. Sama ini dok, jadi biasanya nih kan ketika orang sakit TB belum dapat obat, itu kan kumannya lagi banyak ya dalam tubuhnya. Nah saat dia sudah mengkonsumsi obat, biasanya dalam periode 1 minggu atau 2 minggu ke depan, itu nggak jarang nih pasien ngerasa kok saya jadi makin berat ya gejalanya, ada demam-demam atau kok jadi makin lemes gitu. Nah sebenarnya itu adalah tanda bagus. Kenapa? Karena itu kumannya lagi mati, sistem imun kita lagi naik-naiknya, jadi ada respon seperti itu. Jadi jangan buru-buru nih stop, karena banyak yang ngerasa kayak gitu dan tidak lanjut nih, tidak konsultasi lagi, akhirnya memilih untuk pengobatan di luar jalur kesehatan gitu. Nah itu yang bahaya, karena sampai saat ini nggak ada obat herbal yang bisa mengobati TB. Nah, obatnya adalah obat anti tuberkulosis ya dok ya gitu. Sobat-sobat sehat, atau sekarang ada banyak herbal gitu ya yang menjanjikan kesembuhan terhadap penyakit tuberkulosis. Di grup keluarga nih dok kemarin banget ada obat herbal ya. Gitu betul. Ya, nah nggak ada sampai sejauh ini, atau bahkan katanya penggunaan susu kambing dok. Susu kambing katanya bisa ngobatin TB. Jadi gini, penggunaan susu kambing adalah support, misalkan obat anti TB-nya harus tetap diminum, dan itu sebenarnya cuma penambah dari nutrisi si penderita TB-nya gitu. Jadi bukan obatnya gitu. Dan tadi masih digarisbawahi nih sobat sehat. Jadi ketika sudah meminum obat dalam periode yang singkat, mungkin dirasakan keluhannya akan menjadi lebih berat. Betul. Itu bukan tanda obatnya gagal ya dok. Betul. Bukan juga tanda tidak cocok terhadap obatnya. Itu justru malah respon tubuh yang bisa menjadi tanda bahwa obatnya bekerja dengan maksimal dan bakterinya sudah dimatikan gitu ya dok. Betul. Ya makanya kan tadi kontrolnya 1 minggu 2 minggu ya dok, supaya tetap kepantau ya, kecuali sampai akhir kok demam terus ya, itu berarti ada sesuatu misalkan kayak gitu. Nah tadi kita udah ngomong banyak nih dok, mulai dari apa itu TB, gejalanya. Nah sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok penyakit tuberkulosis ini? Bisa banget. Jadi sebenarnya kita balik lagi tadi kan memang penyakit menular ya TBC ini, dan berbasis lingkungan juga, dengan yang tadi ventilasinya jelek, ke perumahan yang rapat dengan lembab gitu. Nah
Jadi pencegahannya yang pertama adalah eh, PHBS 1 dok. Jadi ketika pasiennya batuk, ya gunakan masker, gunakan sapu tangan ataupun tisu gitu. Jadi nggak meludah sembarangan. Nah itu adalah langkah-langkah yang bisa nih untuk mencegah penularan dari penderita ke orang lain. Terus kemudian misalkan kita lagi ada di keramaian dan memang ngeluhin batuk ya pakai masker gitu. Atau ada nih misalnya di tempat ramai orang batuk-batuk ya kitanya yang pakai masker kalau memang mereka nggak pakai masker seperti itu ya dok. Terus yang kedua nutrisi. Tadi kan sebenarnya prinsipnya adalah daya tahan tubuh yang rendah gitu ya dok ya. Asalkan menjaga pola makan dengan nutrisi yang cukup gitu, daya tahan tubuhnya dijaga ya pasti akan lebih bisa mencegah. Nah, terus juga ada vaksinasi dok. Vaksinasi ini kita ada vaksinasi BCG. Jadi diberikan pada bayi-bayi baru lahir usia 1 bulan gitu. Jadi untuk mencegah TBC secara dini gitu. Karena memang faktanya di Indonesia ini kan peringkat kedua sedunia ya dok ya gitu. Cukup ini ya. Cukup tinggi angka TB-nya Tapi bukan gitu. prestasi itu ya dok ya. Jadi makanya dari bayi pun kita sudah memberikan vaksinasi ya pencegahan supaya tidak jadi sakit TB ataupun kalau sakit tidak berat gejalanya atau sakitnya gitu. Nah itu untuk pencegahan sebelum terjadi TBC ya dok ya. Gimana kalau udah nih gitu? Terutama kan tadi saya sempat mention keluarga ya kan ya dok. Aduh suami saya sakit nih gitu gimana gitu. Nah kalau memang kayak keluarga yang sakit berarti satu ada kita sebagai di layanan kesehatan terutama di puskesmas gitu kita bekerja sama dengan kader-kader gitu untuk melakukan investigasi kontak gitu dok ya. Jadi memang kita mendatangin rumah pasien atau mereka yang datangin layanan kita untuk melakukan screening. Jadi kita akan melihat nih orang-orang yang berkontak tersebut ada gejala atau tidak, sakit atau enggak gitu. Jadi kalau seandainya dia bergejala, ya kita akan lihat dia sakit atau enggak dan kita kasih obat kalau memang sakit. Tapi kalau ternyata dia bukan TBC, tapi dia kontak serumah nih dari TB paru aktif gitu yang dahaknya positif, itu kita akan lihat dia TBC laten atau enggak. Karena ada nama istilahnya TBC laten nih dok gitu. Betul. Jadi TBC itu ada yang aktif, ada yang laten. Yang aktif tadi yang bergejala dan sakit menularkan. Sedangkan kalau yang laten itu adalah kumannya sudah terhirup ke dalam tubuh dan hidup nih, tapi tidur gitu. Si pasiennya atau si kontaknya ini adalah orang yang sehat sebenarnya, tapi membawa kumannya yang sewaktu-waktu bisa jadi aktif gitu. Nah, kalau kontak serumah dengan TB laten, kita akan kasih terapi pencegahan tuberkulosis gitu dok. Jadi jangan malu nih untuk ngasih tahu keluarganya kalau kamu menderita TBC. Kenapa? Karena butuh support satu yang pasti dan kedua melindungi keluarga biar nggak jadi sakit. Nah nyambung lagi tadi sama yang dokter bilang keturunan ya dok ya. Nah tadi kan bilangnya TBC ini kok kayak keturunan ya karena pakainya sakit. Ibunya sakit, kok cucunya jadi sakit gitu. Jadi sebenarnya itu bukan keturunan, tapi karena dia lingkungan, jadi terhirup. Bisa jadi memang lingkungan rumahnya juga kurang ventilasi, lembab, akhirnya jadi sakit. Atau dia TB laten tadi baru muncul beberapa tahun kemudian, gitu. Misalnya itu bisa saja terjadi gitu, dok. Tapi pasti bukan keturunan itu. Sudah pasti bukan keturunan, udah pasti bukan kutukan. Dan juga bukan kiriman, ya dok ya. Nah, itu tuh penting tuh ya. Oke. Nah tadi menarik nih dokter Jim sempat sampaikan terkait terapi pencegahan TB atau yang kita biasa sebutnya TPT ya dok ya. Iya. Biar lebih singkat kita sebut TPT. Ini merupakan sesuatu yang baru karena dulu zaman-zaman kita kuliah mungkin ya 10 tahun yang lalu belum ada nih dok terapi pencegahan TB. Jadi tadi disampaikan terapi pencegahan TB itu diberikan terutama untuk kontak serumah ya dok ya? Sebenarnya untuk kontak-kontak yang dengan TBC laten atau TBC laten. Jadi sebenarnya terapi pencegahan TB ini luas sih dok penggunaannya. Misalkan pada lokasi-lokasi yang memang beresiko. Siapa sih tenaga kesehatan? Itu salah satu yang beresiko juga. Kemudian di lapas-lapas, lembaga pemasyarakatan, di pondok pesantren yang memang sering terjadi kasus berulang di situ. Nah itu adalah orang-orang dengan imunokompromis atau gangguan imunitas itu bisa diberikan TPT. Tapi yang secara pasti nih kontak-kontak dari penderita TBC itu penting nih untuk dilihat
kamu ada infeksi laten atau enggak gitu, karena jangan sampai kelewat gitu. Oke. Lebih baik mencegah ya dok ya. Gitu. Nah ini penting sobat sehat. Jadi ketika mungkin diperiksa dahaknya negatif, tapi kok dikasih obat TB ya? Nah jangan bingung dulu. Mungkin saja itu adalah terapi pencegahan TB yang saat ini sedang menjadi program tuberkulosis di Indonesia ya dok ya? Di Indonesia dan di dunia sih. Di dunia ya. Oke baik. Dok, tadi dokter sudah sampaikan terutama terkait pencegahan untuk diri sendiri. Kalau pencegahan di lingkungan gimana sih dok? Apa yang bisa kita lakukan nih, support kita terhadap lingkungan untuk mengurangi angka tuberkulosis di wilayah kita? Yang satu pasti stigma sih dok. Jadi karena TBC ini stigmanya tuh masih tinggi. Entah kenapa kalau sakit diabetes, iya aku sakit DM gitu, bisa lebih pede ya cerita-cerita. Tapi kalau TBC enggak. Kalau udah terdiagnosis TBC biasanya langsung tutup pintu gitu ya. Jadi memang stigmanya nih, stigma gimana sih cara nuruninnya ya, kerjasama semuanya, nggak bisa dari kita cuman yang ngomong-ngomong terus, nggak bisa. Memang dari kesadaran pribadi lingkungan bahwa kalau ada TBC ya jangan dikucilkan gitu, justru lebih bagus kita tahu karena kita jadi aware nih untuk periksa gitu ya dok ya. Nah saat ini juga di kita nih di DKI dok gitu, ada namanya Kampung Siaga TBC. Kampung Siaga TBC itu adalah program berbasis masyarakat dok. Jadi memang meningkatkan awareness dari atau masyarakatnya sendiri untuk dari mencegah, menemukan kasus sampai pendampingan dari penderita TBC di wilayah itu. Basisnya biasanya tingkat RT, RW ataupun lurah gitu dok. Jadi makanya perlu banget nih kerjasama dari segala sektor masyarakat untuk menuntaskan TBC gitu. Jadi nggak bisa langsung cuma dari tenaga kesehatan saja seperti itu. Sama seperti penanggulangan COVID mungkin ya dok. Benar. Rasanya COVID tidak akan tertanggulangi dengan maksimal kalau hanya tenaga kesehatan yang bergerak. Serupa dengan TB dan sejalan itu dengan adanya program Kampung Siaga TB. Dan kebetulan di tahun 2025 nih sobat sehat, Cilandak itu menjadi juara 1 Kampung Siaga TB di Jakarta Selatan dan juga juara 2 di tingkat Provinsi DKI Jakarta ya dok ya? Betul, melalui inovasi Kampung Siaga TB Kasat Mata di wilayah Cipete Selatan. Nah dokter boleh jelasin nggak itu yang dilakukan Kasat Mata tuh ngapain sih dok? Ya, jadi di Kasat Mata itu kita ini masyarakat yang menjalani memang dok. Jadi ada peran-peran dari Bapak RW, RT-nya, lurah juga disupport dari camat dan terutama si kader dan juga PKK gitu. Jadi mereka aktif nih mencari ada nggak warganya nih di RW 03 di Kasat Mata itu yang ada batuk-batuk lama atau kok berat badannya kurang banget gitu ya misalnya, terus juga batuk-batuk lama, turun berat badan, yang nggak dicari, ngerokok, diabetes tidak terkontrol gitu. Jadi biasanya kita melakukan screening, biasanya door to door dok. Jadi kader itu melakukan pemeriksaan door to door, nggak ke semuanya. Jadi tidak melihat apakah di sana warganya rumahnya padat atau enggak. Jadi memang seluruh warga di RW itu dilakukan screening door to door sambil terintegrasi juga dengan pemeriksaan PTM. Kita cekin adakah diabetes, hipertensi gitu, kolesterol gitu. Karena kan kita tahu tadi faktor resikonya ada diabetes ya dok. Jadi sambil cek itu, sambil cek juga untuk penyakit tidak menularnya. Nah setelah kalau ketemu disupport, jadi kita lakukan screening ke keluarga, diberikan terapi pencegahan, dan juga didampingin warganya. Jadi kalau misalnya nih dok, kebetulan di daerah situ ada nih yang agak kesulitan untuk ngambil obat gitu. Jadi kadernya juga mendamping, nggak segan-segan untuk beliau nih yang nemenin dok, yuk kita datang ke rumah gitu, cek segala macem gitu. Atau ngebawa pasiennya nih ke layanan karena nggak ada yang nganterin gitu. Jadi emang di situ kolaborasi dari masyarakatnya di RW itu untuk saling support untuk menanggulangi TBC daerah sana. Sama satu lagi inovasi yang mungkin ada di sana adalah pemberian makanan tambahan. Oh, jadi pasien-pasien ini dapat ini? Betul, support. Betul. Jadi kalau kita di layanan kasih susu untuk penderita TB di RW 03 Kasat Mata itu mereka mendirikan budidaya, mereka bikin budidaya lele dan ikan mas gitu. Jadi setiap minggu nih dibuat
diungkap ya, istilahnya sudah disiapkan dan diberikan ke warganya yang menderita TBC supaya menjamin nutrisi proteinnya cukup gitu. Karena kita tahu penderita TBC ini perkembangannya akan lebih baik dengan support protein yang untuk intake protein yang bagus gitu, Dok. Gitu. Jadi semakin bagus proteinnya, kemungkinan penyembuhannya juga lebih baik. Lebih gitu baik, ya, Dok, mensupport, betul. Dan ini keren banget sih, unik banget ya. Kolaborasinya terjalinnya rasanya sangat erat gitu ya, Dok, dari lini terkecil. Jadi ini menjadi bukti bahwa menanggulangi TB tidak harus menjadi dokter dulu, tidak harus menjadi petugas kesehatan dulu. Kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa budidaya lele ya, atau misalnya ibu-ibu PKK bisa menjadi teman curhat pasien-pasien TB, itu juga sudah sangat membantu dalam penanggulangan TB. Pokoknya ini semoga bisa dicontoh dan dilanjutkan di RW-RW yang lain ya, Dok ya, se-DKI Jakarta. Baik dokter, kita coba lihat pertanyaan nih. Jadi tadi selama kita live ada beberapa yang bertanya. Kita bacakan satu-satu ya, Dok ya. Boleh. Pertanyaan pertama dari IP Hajah 4265. Beliau bertanya, TPT itu diapain, Dok? Apakah untuk keluarga pasien TB? Silakan. Ya. Jadi TPT itu kan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, terapi ini memang penggunaan antibiotik juga gitu ya, Dok ya. Tapi dengan dosis yang berbeda dengan pasien TB. Jadi beda nih fungsinya untuk mencegah. Nah, saat ini itu pemberian obat memang. Jadi kalau memang terbukti ada infeksi latennya dengan kontak erat dari penderita TBC, ya kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis tadi. Minum obatnya ada banyak macamnya. Saat ini yang sering kita gunakan adalah penggunaan obatnya minimal 3 bulan seperti itu. Jadi berbeda dari TBC yang 6 bulan, kalau terapi pencegahan TB ya di 3 bulan. Setengahnya ya. Betul. Dan itu tersedia ya, Dok ya, di puskesmas di DKI Jakarta? Betul. Nah, TPT ini itu masih dalam program pemerintah ya, Dok ya. Jadi nggak semua layanan punya terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi kalau memang ada sobat sehat nih di rumah yang keluarganya menderita tuberkulosis, ya bisa datangnya ke puskesmas gitu atau ke rumah sakit pemerintah yang memang sudah bekerja sama nih dalam penanggulangan program TBC gitu. Ya aman ke puskesmas aja ya, sobat sehat ya. Obatnya juga gratis, Dok. Oke, nah itu penting tuh ya, gratis ya. Betul. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, biaya tes TBC mahal nggak, Dok? Nah tadi udah di-spill ya, Dok. Gratis ya? Mahal banget alias gratis ya, jadi nggak mengeluarkan biaya. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga dari Zahra Syanabila. Dok, anak saya berat badannya kurang, tapi kenapa dicurigai TBC dan disuruh cek pantuk ya, Dok, padahal nggak ada batuk. Nah ini juga mungkin jadi pertanyaan banyak mama-mama di rumah nih, sobat sehat. Gimana nih, Dok? Nah ini tadi saya mungkin tadi kan kita bahas tentang gejala TBC paru ya. Itu secara umum pada dewasa. Nah, kalau untuk anak memang ada perbedaan sedikit nih, sobat sehat. Jadi, ternyata pada anak itu gejala yang paling sering dikeluhkan adalah berat badan yang sulit naik gitu. Jadi, kok berat badannya nggak naik-naik tanpa ya nggak ujuk-ujuk nih berat badan nggak naik langsung dibilang TB, enggak. Biasanya diintervensi dulu nih dari gizinya. Udah dikasih gizi yang cukup gitu ya, optimal, kok nggak naik? Karena biasanya harusnya anak-anak itu naik nih berat badannya gitu ya. Jadi gejala paling sering pada anak-anak biasanya adalah permasalahan di berat badan gitu. Atau juga sering lemes gitu. Kok anak saya nggak seaktif biasa ya gitu. Jadi biasanya aktif banget nih, walaupun makannya dikit, banyak lah geraknya segala macem. Tapi kok sekarang makannya banyak, tapi kok nggak naik berat badan dan juga kadang-kadang lemes gitu. Nah itu kemana ya nutrisinya gitu ya. Nah itulah salah satu tanda-tanda yang paling sering terjadi pada anak. Biasanya kalau sudah tidak ada perbaikan dengan gizi, itu akan dianjurkan untuk pemeriksaan Mantoux tadi gitu kan. Mantoux itu di apa itu? Disuntik atau di Ya, Mantoux itu adalah dia ada tuberkulin namanya, itu disuntikan seperti tes alergi. Jadi mungkin kalau yang pernah dirawat atau tes alergi, nanti akan disuntikan 0,1 mili nih di bagian lengan dalam gitu. Nah itu hasilnya kayak gimana sih kalau sudah disuntikan?
ketika melakukan pemeriksaan Mantoux, kita akan menunggu periode 48 jam sampai 72 jam untuk menginterpretasikan nih atau membaca hasil Mantoux-nya. Nah, bacaan Mantoux ini sendiri, kalau udah positif apa langsung TB? Enggak, tadi ya dok ya. Jadi kalau TB anak, Mantoux adalah salah satu poin nih yang akan kita nilai dari scoring-scoring tadi. Jadi nggak langsung, dok anak saya Mantoux-nya positif langsung TB. Bukan gitu ya. Jadi nanti kita skor lagi memastikan apakah dia TBC atau enggak gitu. Jadi Mantoux itu tidak berdiri sendiri ya dok ya. Benar. Jadi ada scoring-scoring lain yang nanti akan ada kesimpulannya nih Mama. Kesimpulannya scoringnya berapa dan mengarahnya kemana. Betul. Mantoux juga tersedia di puskesmas ya dok? Benar, Mantoux tersedia. Di Puskesmas Cilandak tersedia gitu ya. Dan gratis ya? Dan gratis gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Izin bertanya dok, kalau cuma batuk biasa, kapan harus mulai curiga TB ya dok? Nah, kalau batuk biasa nih, ngomongin biasa seperti apa dulu? Kalau batuk 3 hari, 2 hari, atau baru mulai batuk, ya obatin dulu batuknya gitu ya. Dengan obat yang optimal, bisa di dokter, layanan kesehatan terdekat, puskesmas gitu. Kalau ternyata udah nggak ada perbaikan nih, oh dok, saya udah berobat, sudah dikasih antibiotik, berkurang dok batuknya gitu, tapi nggak sembuh sempurna gitu ya. Nah itu juga jadi digarisbawahin, kalau nggak sembuh sempurna, ya balik lagi ke puskesmas boleh gitu. Kenapa? Karena kita perlu cari tahu nih, harusnya batuk biasa itu sembuh gitu ya. Gitu ya betul. Dok, ya. Nah terus juga ada nih batuk perokok dok, ya kan banyak nih warga-warga ya. Dok, saya batuk kok, tapi emang saya ngerokok. Jadi ya karena ngerokoknya aja nih batuk gitu. Nah itu juga sebenarnya diwaspadain. Kenapa? Karena kan rokok memang mengganggunya paru-paru gitu ya dok. Nah batuk ini kan gejala dari paru-paru. Paling sering, tadi faktor resikonya adalah rokok ya dok gitu. Jadi kalau memang nih saya batuk-batuk biasa kok, tapi juga ada kadang-kadang nih suka meriang gitu ya, suka demam atau berat badannya nggak naik, padahal makannya banyak gitu, aktivitasnya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu. Nah itu juga coba nih kita cari tahu, memang benarkah itu batuk biasa karena efek samping dari rokoknya, atau memang sudah ada calon-calon tuberkulosis nih di paru-parunya gitu. Itu juga perlu dicari tahu. Gitu. Intinya menyimpulkan batuk biasa atau bukan harus tenaga kesehatan begitu ya dok ya. Betul. Jadi jangan berpatokan pada googling, oh ini batuk perokok, oh ini batuk biasa gitu. Jadi jangan ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan agar nanti dapat dinilai nih dengan dokternya terutama. Betul. Untuk melihat ini batuknya apakah memang batuk kecenderungan ke arah tuberkulosis atau tidak. Betul. Nah sebenarnya juga dok, kalaupun kita tidak sakit, sebenarnya kita bisa datang nih ke puskesmas nih buat sobat-sobat sehat. Buat apa? Buat CKG. Benar ya dok? Ya, cek Jadi kesehatan gratis. kita tuh punya program cek kesehatan gratis 1 tahun sekali minimal ya dok ya. Jadi kita bisa poin tuberkulosis itu ada penilaiannya juga di situ. Jadi semua kondisi tubuh itu akan dinilai juga di saat itu. Jadi kita bisa lebih aware nih sobat-sobat sehat juga, nyari tahu bukan cuma tuberkulosis tapi penyakit-penyakit lain, atau memastikan oh saya sehat sih memang gitu, mengamankan. Jadi jangan lupa untuk cek juga gitu ya dok ya. 1 tahun 1 kali ya sobat sehat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Dok, teman saya ada yang kena TB kelenjar. Oke. Apakah saya perlu screening juga dok? Tapi saya nggak ada gejala seperti yang tadi dokter sebutkan. Oke, nah ini menarik ya dok ya. Tadi kan saya bilang infeksi TB itu menular. Nah menularnya itu tahu dari droplet. Jadi memang yang menularkan adalah TBC paru gitu ya. Kalau untuk TBC ekstra paru atau TB tulang, TB kelenjar seperti itu tidak menularkan sebenarnya dok. Nah tapi tidak ada salahnya untuk screening. Kenapa? Untuk memastikan apakah memang temennya nih yang sakit TB tulang ini kontaknya kan biasanya kalau sakit ada yang penularan gitu ya dok ya. Kita nggak, dari TB kelenjarnya tidak menular, tapi apakah ada sumber penularan lain yang mungkin berkontak dengan si temennya yang sehat gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk screening juga gitu, karena memang screening kontak itu perlu sih dilakukan seperti itu. Apalagi Indonesia tadi peringkat kedua ya dok. Betul. Di dunia ya. Tapi prinsipnya jangan panik gitu langsung dikucilkan. Jadi karena TB ekstra paru itu tidak menular sebenarnya.
Oke, jadi intinya tidak menular, tapi kalau untuk screening itu tidak ada salahnya. Benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok, dari Namira Oktaviati, dok, pasien TBC kan harus rutin minum obat. Kalau kelupaan minum obat gimana dok? Misalnya sehari dia lupa minum obat, apa yang harus dilakukan gitu dok? Ya, ini karena obatnya panjang ya, jadi memang ada pasti momen-momen lupa ya dok ya. Nah, satu sih yang pertama kita cegah lupa ya dengan alarm sebenarnya ya dok ya, dan biasanya kita netapin waktu nih, misalnya bangun tidur. Karena penggunaan obat TB paling bagus saat perut kosong atau 1 jam sebelum makan gitu. Nah, jadi makanya kalau seandainya lupa, itu yang dilakukan apa? Segera minum obat saat ingat. Misalnya, biasanya minum obat jam 5 subuh. Ya jam 7 baru ingat atau jam 10 baru ingat, langsung minum obatnya, nggak masalah gitu ya. Kalau 1 hari lewatnya, langsung minum di hari ingat. Jadi misalnya harusnya minum Senin, tapi baru ingat di Selasa. Ya Selasanya langsung minum obat gitu. Jadi tapi jangan didouble gitu. Mentang-mentang rutin aja. Betul. Jadi mentang-mentang kemarin lupa, ya udahlah saya minum sekarang enggak gitu. Jadi tetap minum obatnya sesuai dosisnya dan tetap lanjutkan obat seperti biasa. Sambil nanti dilaporkan sama dokternya saat kontrol. Dok, kemarin saya lupa gitu. Jadi kita biar dokternya juga aware apakah harus ada penambahan dosis yang kurang atau bagaimana. Nah, terus juga dok, mungkin sedikit nih, pada TBC anak nih, ya kan yang lagi pengobatan, nggak jarang nih balita-balita itu suka muntahin. Ya benar ya. Jadi habis minum obat dimuntahin karena rasanya sebenarnya manis sih dok gitu ya, ada jeruk-jeruknya. Cuman di anak-anak kan karena ada sesuatu itu suka muntahin gitu. Nah, kalau muntah misalnya kurang dari 15 menit atau 30 menit dan memang kelihatan merahnya keluar, betul. Nah, itu kita minumkan lagi obatnya gitu. Tapi kalau kayak gitu kan otomatis dosis obat yang misalnya saya kasih buat 2 minggu jadi berkurang kan. Nah, itu tuh yang harus dilaporkan. Kenapa? Buat nutupin nih kebutuhan-kebutuhan obat yang hilang tadi gitu. Jadi jangan tiba-tiba ngikut aja nih dikasih obat segini ya udah habisin tanpa lapor. Nah itu juga nanti kan jadi kurang ya pengobatannya gitu. Sedangkan memang seharusnya tidak ada hari yang tidak minum obat ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada kelupaan minum obat, tadi segera diminum. Kemudian kalau ternyata pas dihitung-hitung nih jadwal kontrolnya masih minggu depan, tapi obatnya sisa untuk 5 hari lagi. Betul. Gitu ya. Silakan langsung datang aja ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang memberikan obat tersebut gitu ya dok ya. Betul. Nah mungkin ini pesan sih dok. Ada beberapa kasus ya, misalnya kan banyaknya tingginya mobilitas nih, kadang-kadang kan suka tiba-tiba dia misalkan berobat di daerah mana gitu, tiba-tiba dia datang nih ke Jakarta dan ternyata obatnya habis, sedangkan dia masih ada periode 1 minggu misalnya di sini. Nah itu kan sayang sekali kalau putus. Nah kebanyakan orang-orang itu karena iya, saya nggak bisa kontrol karena jauh nih tempat kontrol saya. Nah itu juga jangan berhenti gitu. Kenapa? Bisa datang ke layanan kesehatan kita. Biasanya kita beberapa tuh bisa ngasih buffer atau cadangan lah. Kalau memang mau pindah sementara. Jadi misalnya, dok saya dinasnya lumayan lama nih, 1 bulan, 2 bulan. Ya udah lapor aja, nanti kita hubungin nih layanan kesehatan asalnya supaya memindahkan ke kita statusnya sementara. Tapi kalau udah mau balik lagi ya kita pindahin lagi gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke layanan kesehatan puskesmas nih untuk bilang, dok saya tuh sebenarnya berobat di sini tapi obatnya habis, saya belum bisa pulang gitu ya. Karena banyak kejadian dok pasiennya seperti itu gitu. Itu boleh nih buat teman-teman jangan sampai putus obat. Itu sih pentingnya gitu ya. Dan pengobatan TB ini sudah tersinkronisasi se-Indonesia ya dok ya? Betul. Jadi melalui sistem SITB. Iya. Jadi kayak tadi dokter Cici bilang, misalnya kita biasanya berobatnya di Jawa Timur gitu. Ketika sedang dinas ke Jakarta dalam waktu yang cukup panjang, silakan menghubungi puskesmas terdekat mungkin ya untuk mendapatkan obat. Walaupun kita bukan berasal atau orisinal dari fasilitas itu, insya Allah tetap akan diberikan ya dok ya? Betul gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dok dari IG Live kita, dari Tri Rusdiana. Kalau serumah sama pasien TBC, apakah pasti ketularan nggak dok? Nah
Nah, ini ya. Jadi tadi balik lagi ya dok, kan untuk kontak serumah gitu, memang kita tahu bahwa teorinya misalkan 12 dari kontak serumah, kontak TB, 3-nya bisa sakit TB, misalkan kayak gitu ya, berarti 40%-an, 30%-an bisa jadi menderita TBC. Nah, cuman kita pastikan lagi dia itu terinfeksinya apa? Infeksi laten kah atau infeksi aktif gitu. Jadi kalau memang infeksi aktif ya kita obatin TBC. Tapi kalau infeksi laten berarti kita berikannya si TPT tadi, terapi pencegahan TB. Nah, untuk menentukan kita infeksi yang mana, ya memang dari dokter gitu, dari layanan kesehatannya. Jadi nggak bisa nih yang diagnosis sendiri, wah saya sakit gitu, nggak juga gitu. Jadi memang segera datangi nih layanan kesehatan untuk screening gitu, karena semua puskesmas se-Jakarta sudah sangat welcome ya dok untuk menerima keluarga-keluarga yang ingin screening karena ada kontak dengan tuberkulosis gitu. Jadi kalau ditanya pasti atau enggak, tidak pasti. Betul. Taunya dari mana? Screening ya dok ya. Benar. Datang ke fasilitas kesehatan untuk memastikan apakah memang kita tertular tuberkulosis atau tidak dari kontak serumah kita, begitu ya dok? Betul. Nah, mungkin promo sedikit ya dok ya. Jadi tadi kan saya bilang standarnya itu, bahkan standar internasional adalah dengan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler. Nah, itu alatnya mahal. Cuman di Jakarta kita udah ada hampir seluruh puskesmas kecamatan yang punya alat ini gitu. Jadi jangan ragu untuk datang ke layanan kesehatan. Gak mesti nih datang-datang, dok saya mau minta rujukan langsung. Jangan ya, karena kenapa? Karena masih ada fasilitas di layanan kita gitu yang bisa diakses gitu. Dan otomatis waktu antrian juga nggak sepanjang di rumah sakit gitu ya dok ya. Jadi kita pastikan dulu nih di layanan kesehatan primer apakah memang dia TBC atau enggak. Kalau memang nggak bisa, pasti kita akan konsulkan ke dokter spesialis paru. Atau kondisinya memang gawat ya pasti kita konsulkan. Seperti itu ya dok ya. Jadi jangan tiba-tiba minta dirujuk gitu ya dok ya, apalagi dirujuknya hanya untuk screening. Betul. Padahal screeningnya bisa dilakukan di puskesmas di DKI Jakarta. Wah, nggak berasa nih dok, sudah hampir 1 jam nih kita bincang-bincang terkait tuberkulosis. Mulai dari awal sampai tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari yang menonton IG Live kita di Instagram. Mungkin ada pesan terakhir ya dok untuk sobat sehat yang sedang menonton IG Live kita pada siang hari ini. Mungkin pesan bagaimana tetap sehat, bagaimana bisa menghindari diri dari tuberkulosis, silakan. Oke, jadi sebenarnya prinsipnya memang tuberkulosis ini masih menjadi masalah yang masih lumayan PR ya. Karena apa? Karena di Indonesia masih peringkat kedua sedunia. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nanganin sebenarnya ya dok ya. Jadi memang butuh nih kolaborasi dari seluruh pihak. Bahkan awareness dari teman-teman sobat sehat di rumah nih. Kalau seandainya ada gejala, ya silahkan langsung bawa temennya atau saudaranya itu untuk periksa kesehatan gitu. Terus juga TBC ini bukan penyakit keturunan, bukan kutukan, bukan vonis mati gitu. Jadi asalkan segera ditanganin, TBC itu bisa sembuh gitu. Bahkan mungkin tidak ada bekasnya seperti itu. Kalau seandainya cepat dan tepat nih lebih awal gitu pemberian pengobatannya. Terus juga TBC itu tadi bisa dicegah dengan pola hidup bersih dan sehat, dengan penutupan masker, terus juga minum obat teratur, rumahnya ventilasinya bagus, pencahayaan mataharinya masuk gitu. Nah itu bisa dicegah dari sana. Dan satu bisa sembuh dengan pengobatan yang teratur dan tuntas gitu dok. Kayaknya sudah sangat lengkap. Ini kalau di kedokteran kuliahnya udah bisa 2 SKS sendiri nih dok tentang tuberkulosis. Tapi siang ini udah dibahas semua oleh dokter Cicim mulai dari A sampai Z terkait tuberkulosis. Terima kasih dokter Cicim atas waktunya, kesediaannya untuk memberikan informasi yang sangat bagus sekali untuk kita terkait tuberkulosis. Terima kasih juga untuk semua sobat sehat yang sudah menonton IG Live kita dari awal sampai akhir. Sebagai penutup, jangan lupa unduh aplikasi Jaki, JAKI, dan Jak Sehat. Manfaatkan telekonsultasi gratis 24 jam dengan psikolog klinis melalui Jack Care di nomor 0800 1500 119 atau lewat aplikasi Jaki. Untuk kondisi darurat, hubungi 112 atau 119 atau gunakan fitur Jak Ambulans di Jak Sehat. Follow dan pantau terus Instagram @dinkesdki
dan @Puskesmas Cilandak Official untuk info kesehatan terbaru. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di IG Live Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selanjutnya. TOS TB, Temukan, obati, sampai sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.